Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi. Jernih berpikir, nyata berkarya. Ya, ini adalah sebuah tagline yang saya buat untuk terus tidak berhenti membaca, dan karena itu kita bisa berpikir, dan bukan sebatas berpikir, kita harus bisa menjernihkan agar kita bisa nyata dalam berkarya, bukan citra. Oke, kita pada kesempatan ini akan membahas tentang sadar gejolak diri. Jadi judul ini atau sadar gejolak diri ini lahir sebagai bahasan kita kali ini karena terinspirasi dari ungkapan Buya Hamka pada Januari 1950 tentang anak muda yang termaktub di dalam lembaran awal ya, buku Pribadi Hebat. Buya Hamka mengatakan, bebanmu akan berat, jiwamu harus kuat, tetapi aku percaya langkahmu akan jaya. Kuatkan pribadimu. Jadi pesan ini memang cocoknya bagi anak muda, bahwa yang terpenting bagi anak muda itu adalah bukan soal beban, bukan soal ujian, cobaan, apalagi keluhan-keluhan yang muncul ya. Itu seharusnya tidak menjadi headline dalam diri anak muda. Tetapi yang harus muncul kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi itu adalah kaitan dengan segala hal yang membentuk ya karakter, kemudian mental, leadership. Karakter itu bisa berupa integritas, keberanian, disiplin, dan empati. Dan yang tidak kalah penting adalah leadership. Kalau kita sebagai anak muda sering bingung dan sulit untuk mengambil keputusan, maka sebenarnya kita perlu melatih leadership di dalam diri kita. Kenapa? Itu adalah buah ketika kita melakukan pembentukan karakter, yang mana memang kita pasti bertemu dengan tekanan dalam kehidupan ini, mulai dari tekanan lingkungan, ekspektasi pribadi, dan tanggung jawab. Dan semua itu seringkali terasa berat. Oleh karena itu, kaum muda jangan mudah mengutamakan keluhan dalam menghadapi tantangan. Tetapi cobalah untuk menerobos ya secara pemikiran untuk sungguh-sungguh mencari makna di balik beban dan cobaan yang setengah dihadapi. Karena tidak mungkin ada sebuah cobaan dan tidak ada maksud dan tujuan dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh, Buya Hamka juga ingin kaum muda memiliki kekuatan batin. Dalam bahasa kekinian, anak muda harus punya ketangguhan mental dan emosional, yaitu kemampuan tetap tegar dan tidak mudah putus asa ketika berhadapan dengan rintangan. Seperti dahulu para pahlawan bangsa berjuang meraih kemerdekaan. Bayangkan, anak-anak muda dahulu itu berhadapan dengan Belanda yang sudah sistem negaranya itu kokoh. Sedangkan waktu itu nama Indonesia masih sebuah energi, semangat, belum menjadi sebuah negara yang seperti sekarang. Tapi luar biasa, mereka adalah anak-anak muda yang superior. Nah, yang menarik dari ungkapan Buya Hamka adalah, tetapi aku percaya langkahmu akan jaya. Jadi kalimat itu memberikan sebuah dorongan positif dan keyakinan bahwa walaupun tantangan yang kita hadapi berat, ada harapan besar bahwa kaum muda itu akan berhasil. Tinggal bagaimana anak-anak muda mau membawa keyakinan menjadi sebuah energi untuk punya kedisiplinan, ketekunan, etos belajar, etos jihad, etos menjadi orang yang bermanfaat. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, menguatkan pribadi berarti membentuk jati diri yang kokoh, tidak mudah goyah oleh pengaruh negatif dari luar. Jadi kalau ada anak muda hari ini masih sulit untuk berhenti main game secara berlebihan atau melampaui batas, maka itu masalah pada kepribadiannya. Sahabat kalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, sebagai penutup pada tulisan kali ini, saya sebutkan bahwa seperti Nabi Yusuf, beliau sadar bahwa hawa nafsu itu merusak, maka ia berjuang kuat untuk tidak tergoda oleh apapun, bahkan rayuan seorang wanita yang sebenarnya telah lama takluk kepadanya. Kemudian kita juga bisa belajar pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Sabit,
yang juga menemukan kesadaran gejolak dalam dirinya untuk dikerahkan mematuhi perintah Nabi. Sehingga Zaid bin Sabit itu pakar dalam bahasa Yahudi dan Suryani. Pada saat yang sama, Zaid adalah ahli Al-Quran. Itulah contoh bagi kaum muda teladan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.